Shalom salam podcast eksposisi M116. Apa itu teori desain intelijensia? Teori desain intelijensia mengatakan bahwa sebab-sebab intelijensia dibutuhkan untuk menjelaskan kompleksitas dan kekayaan informasi yang terkandung dalam struktur-struktur biologi. Dan penyebab-penyebab itu dapat dideteksi secara empiris. Fitur-fitur biologis tertentu bertentangan dengan penjelasan kesempatan secara acak yang menjadi standar penganut Darwin. Fitur-fitur tersebut kelihatannya berdasarkan rancangan karena secara logika desain membutuhkan desainer yang berintelijensia. Kesan adanya desain disebutkan sebagai bukti dari seorang desainer. Ada 3 argumen utama dari teori desain intelijen. 1, kompleksitas yang dapat dikurangi. 2, kompleksitas yang ditentukan. Dan 3, prinsip antropis. Kompleksitas yang dapat dikurangi didefinisikan sebagai sebuah sistem tunggal yang terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi secara berpadan dan menghasilkan fungsi dasar, di mana hilangnya salah satu bagian itu mengakibatkan sistem itu secara selektif berhenti berfungsi. Secara sederhana, hidup terdiri dari bagian-bagian yang berjalinan yang saling bergantung kepada satu dengan yang lain untuk bisa berguna. Mutasi secara acak mungkin menyebabkan berkembangnya bagian yang baru, namun tidak dapat menjelaskan perkembangan secara serentak dan berbagai bagian yang dibutuhkan dibagi untuk berfungsi sistem ini. Misalnya, mata manusia tentunya merupakan suatu sistem yang sangat berguna. Tanpa bola mata yang ada pada diri kita sendiri merupakan sebuah sistem yang kompleksitasnya tidak dapat dikurangi. Syaraf mata dan lapisan mata atau visual cortex, mutasi mata secara acak sebetulnya bersifat kontraproduktif untuk kelangsungan hidup dari spesies itu, dan karenanya akan lenyap melalui proses seleksi alam. Mata bukanlah suatu sistem yang berguna kecuali kalau semua bagiannya bertugas dengan baik pada saat yang bersamaan. Kedua, kompleksitas yang ditentukan adalah konsep bahwa karena pola kompleks yang tertentu dapat ditemukan pada organisme, maka suatu bentuk tuntunan harus diperhitungkan. Bagi asal mula organisme itu, kompleksitasnya yang ditentukan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk sebuah pola dan kompleks itu berkembang melalui proses acak. Contohnya, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan 100 ekor monyet dan 100 buah mesin ketik mungkin pada akhirnya akan menghasilkan beberapa kata atau bahkan mungkin beberapa kalimat, namun tidak akan pernah menghasilkan drama Shakespeare. Dan makhluk biologis lebih kompleks dibandingkan dengan drama Shakespeare. 3, prinsip antropis mengatakan bahwa dunia dan alam semesta ditata sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet bumi ini. Kalau saja perbandingan unsur-unsur udara diubah sedikit saja, banyak spesies yang akan punah. Eksistensi dan perkembangan kehidupan di bumi membutuhkan begitu banyak variabel yang perlu diharmoniskan secara sempurna, sehingga tidak mungkin untuk semua variabel itu untuk berada secara acak dan tidak terkoordinasi. Walaupun teori desain intelijensia tidak mencoba mengidentifikasikan sumber intelijen itu, apakah itu Allah atau UFO atau dan lain-lain. Sebagian besar penganut teori ini adalah kaum ateis. Mereka memandang keberadaan desain yang meliputi dunia biologis sebagai bukti dari keberadaan Allah. Ada beberapa orang ateis yang tidak dapat menyangkal bukti kuat adanya desain, namun tidak bersedia mengakui Allah pencipta. Mereka cenderung menafsirkan data yang ada sebagai bukti bahwa bumi dibenihi dan semacam makhluk angkasa luar yang lebih unggul. Teori desain intelijen bukanlah kreasionisme Alkitab. Ada perbedaan paham penting antara kedua posisi tersebut. Penganut kreationisme Alkitab mulai dengan kesimpulan bahwa kisah Alkitab mengenai penciptaan dapat dipercaya dan benar adanya, bahwa kehidupan di atas bumi didesain oleh agen yang berintelijensia atau Allah. Mereka kemudian mencari bukti-bukti dari alam untuk mendukung kesimpulan ini. Pengaruh desain intelijensia mulai dengan alam dan baru kemudian tiba-tiba kesimpulan bahwa hidup di atas bumi ini dirancang oleh agen yang berintelijensia. Itulah podcast eksposisi tentang teori intelijensia. Shalom.